سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق وأرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في القرآن الكريم: إنه هو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، يا معشر المسلمين، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. ittaquhu bisiri wal alaniyah la'allana minal muttaqin. Kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita awali khutbah yang singkat pada hari yang mulia ini dengan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang pertama hari ini adalah Allah hadirkan kita di rumah Allah untuk menunaikan fardu Jumat pada hari yang mulia ini. Yang kedua, selawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah SAW, sosok yang wajib kita cintai, di mana iman kita tidak sempurna jikalau kita belum mencintai baginda Rasulullah. Suatu ketika tak kalah baginda Rasulullah menggenggam tangan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, anta la ahabbu ilayya min kulli syai." Ya Rasul, engkaulah sosok yang paling saya cintai, kata Umar, melebihi segala-galanya. Illa ana nafsi, kecuali cinta kepada diriku sendiri, kata Umar. Nabi geleng kepala dan Nabi katakan, "Walladzi nafsi biyadi." Demi Allah ya Umar, kata Rasulullah, "La habbu ilayya min nafsi." Engkau mesti mencintai diriku, kata Nabi, di atas cintamu kepada dirimu. Sampai Umar bin Khattab merubah pernyataannya, "Wallahi ya Rasulullah, anta la habbu ilayya min nafsi." Ya Rasul, engkaulah sosok yang paling aku cintai, kata Umar, melebihi cintaku kepada diriku. Jamaah Jum'ah yang Allah muliakan, bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah juga Allah abadikan dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasulah, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat tafsirnya dari ayat ini, baik dalam tafsir Ibnu Katsir maupun dalam tafsir Yahkamul Qur'an yang kami punya Imam Qurtubi, ayat ini Allah turunkan di antara asbabun nuzulnya adalah salah seorang sahabat namanya Thauban radhiyallahu an. Thauban sangat cinta kepada Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Suatu ketika tak kala Thauban menjumpai Rasulullah, wajah Thauban pucat, badannya kurus, sampai Nabi bertanya, "Ya Thauban, ma ghayyara laun?" Ya Thauban, apa
yang membuat engkau hari ini berubah ya Sauban? Wajahmu pucat, kata Nabi, badanmu kurus. Apakah engkau sakit? Apakah engkau ya Sauban kurang makan? Kata Rasulullah. Sauban menjawab, ya Rasulullah, ma bi min durrin wala wajah. Saya ya Rasulullah, kata Sauban, tidak sakit. Luntuan, kata Sauban, tidak kurang makan. Gaira anni istaqaqtuka, hanya saya ya Rasulullah, saya selalu merindukan dirimu. Kalau satu hari saya nggak berjumpa denganmu ya Rasulullah, saya akan cari engkau. Tak kalah berjumpa dengan engkau ya Rasul, kerinduan saya terobati. Summa tazakartul akhirat, lantas kata Sauban, saya ingat akhirat. Allah wafatkan engkau, Allah wafatkan saya, maka saya kehilangan peluang untuk berjumpa denganmu ya Rasulullah. Allah pasti menempatkan engkau ya Rasul, kata Sauban, dalam surga Allah yang paling tinggi. Dan saya, kata Sauban, jikalaupun Allah letakkan saya dalam surga Allah, surga kita akan jauh berbeda. Dan saya ya Rasul, kata Sauban, tidak akan pernah berjumpa dengan engkau lagi. Maka ini Rasulullah yang membuat saya, kata Sauban, ya setiap saat rindu kepadamu dan takut enggak lagi berjumpa dengan dirimu. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, maka Allah turunkanlah ayat ini, wa may yuti'illaha war rasulah, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka orang-orang itu, kata Allah, akan Allah pertemukan, akan Allah jumpakan dengan siapa? Ma'an nabiyyin, dengan para nabi, wasiddiqin, dengan para sahabat, wasyuhada, orang-orang yang saleh, wasalihin. Kalau kita hari ini mendengar nama Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Auza'i, Imam Sauri, inilah orang-orang yang saleh. Jikalau kita Allah masuk ke dalam surga Allah, kita akan bertemu dengan orang-orang yang saleh ini. Jamaah-jamaah yang Allah muliakan, Nabi juga pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, tidaklah di antara kalian beriman hatta akuna ahabba ilaih, sampai orang itu mencintai diriku, kata Rasulullah, min walidihi, cintanya kepada Rasul melebihi cintanya kepada orang tuanya, wa min waladihi, cintanya kepada Rasul melebihi cintanya kepada anak-anaknya, wan nasi ajmain, cintanya ke Rasul melebihi cintanya kepada karib kerabatnya dan saudara-saudaranya. Jamaah, mari kita lihat bagaimana para sahabat mencintai Rasul melebihi cintanya kepada orang lain. Di tahun ketiga Hijriah pecahlah perang Uhud. Dalam perang ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Berita kalahnya kaum muslimin perang ini sampailah ke kota Madinah. Maka orang-orang di Madinah yang mengirimkan kerabatnya, keluarganya untuk perang dari Uhud, semua berharap semoga yang berangkat perang selamat kembali ke Madinah. Maka warga Madinah berbondong-bondong datanglah ke perbatasan kota Madinah sambil berharap semoga keluarga yang pergi perang kembali dengan selamat. Pulanglah di antara sahabat yang selamat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, disambut dengan keluarganya penuh dengan tangisan, penuh dengan haru. Seorang sahabiyah namanya Hamnah binti Jaish radhiyallahu anha, beliau tunggulah sampai akhir dari pasukan kaum muslimin perang yang dari Uhud ini kembali. Namun Hamnah binti Jaish enggak menemukan satupun keluarganya. Sampai akhirnya baginda Rasulullah menghampiri Hamnah. Kata Nabi ke Hamnah, ya Hamnah, isbiri, ya Hamnah, sabarlah, ini jasad pamanmu Hamzah. Dibukalah penutup jasadnya oleh Hamnah, ditemukanlah jasad pamannya Hamzah. Ususnya terburai, dadanya terbelah,
dan bahkan hatinya tidak ada lagi. Hamnah menangis dan kata Hamnah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak kala Hamnah mengusap air mata beliau, Nabi kembali mengingatkan dan panggil lagi, ya Hamnah isbiri, Hamnah sabarlah. Ini jasad abang kandungmu Abdullah bin Jaish. Dibuka jasadnya oleh Hamnah, hampir wajah abang kandungnya tidak dikenali lagi. Namun di kali yang ketiga, Nabi panggil lagi Hamnah dan menambah kalimatnya, ya Hamnah isbiri wa tawakkali, ya Hamnah sabarlah dan tawakallah. Ini jasad suamimu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dibuka penutup jasadnya oleh Hamnah, ditemukanlah kedua kaki suaminya terpisah dengan jasad, kedua tangan suaminya terpisah dengan jasad, dan bahkan kepala Mus'ab bin Umair terpisah dengan jasad. Hamnah kembali menangis dan kata Hamnah, ya Rasulullah, fa inna auladil yatama al-yawma, hari ini ya Rasul, anak-anak saya menjadi yatim. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, Nabi menghampiri kembali Hamnah untuk menghibur Hamnah. Semua keluarganya yang pergi perang Uhud kembali dengan syahid. Kata Nabi ke Hamnah, ya Hamnah idillah, berdoalah kepada Allah ya Hamnah, semoga Allah terima pahala syahidnya keluargamu, dan engkau, dan Allah kuatkan engkau ya Hamnah. Jamaah, lihat apa yang keluar dari lidahnya Hamnah binti Jais. Ya Rasulullah, saya kuat ya Rasulullah kehilangan paman saya. Ya Rasul, saya kuat kehilangan abang kandung saya. Ya Rasulullah, saya rela dan kuat ya Rasulullah kehilangan suami saya yang saya cintai. Namun ya Rasulullah, kata Hamnah, saya enggak kuat ya Rasulullah kehilangan engkau ya Rasulullah. Lihat cintanya Hamnah binti Jais ke Rasulullah, melebihi cintanya kepada pamannya, abang kandungnya, dan termasuk juga suaminya Mus'ab bin Umair. Kita semua hari yang punya anak pasti sayang dengan anak-anak kita. Lihatlah bagaimana Ummu Sulaim mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada anaknya. Siapa Ummu Sulaim? Semua kita kenal, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ayahnya Anas nggak mau ikut karena belum dan nggak mau masuk Islam. Tinggallah di Madinah itu Anas bin Malik dengan ibundanya Ummu Sulaim. Banyak tokoh-tokoh Madinah karena cantiknya Ummu Sulaim, bagusnya akhlak Ummu Sulaim, ingin melamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, saya tidak akan menikah sampai saya besarkan anak saya Anas bin Malik. Dan tak kala Anas bin Malik berumur 10 tahun, Ummu Sulaim datangi Rasulullah, dan kalimat yang keluar dari mulutnya Ummu Sulaim adalah, ya Rasulullah, anta la ahabbu ilayya. Ya Rasul, engkaulah orang, sosok yang paling saya cintai. Namun ya Rasulullah, kata Ummu Sulaim, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya punya seorang anak yang saya sayangi, Anas bin Malik, dan mulai hari ini anak saya serahkan kepadamu ya Rasulullah. Ummu Sulaim sayang anaknya, namun cinta kepada Nabi melebihi sayangnya, cintanya kepada Anas bin Malik. Maka pertanyaan kita hari ini adalah, kalau semua kita ditanya, apakah awak derat na cinta Tuhan ke Rasulullah, semua kita akan menjawab, kami cinta Rasulullah. Namun pertanyaannya, sudahkah kita mencintai Nabi seperti yang Nabi ajarkan, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dan kawan-kawan kita? Lantas yang kedua, bagaimana kita mencintai Rasulullah di masa kita hari ini? Jamaah Jumat yang Allah muliakan, maka Nabi mengajarkan kita, kalau betul-betul cinta Rasulullah di era kita hari ini, maka yang Nabi ajarkan, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu, apa-apa saja yang Nabi ajarkan, maka itu pahami.
yakini dan amalkan. Wa ma nahakum anhu pantahu, dan apa-apa saja yang Nabi larang, jauhi dan tinggalkan dan jangan kerjakan. Maka tak kalau kita mengatakan bahwa kita hari ini cinta Rasulullah, kita mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Maka di antara yang Nabi ajarkan kita dalam konteks kita pribadi adalah, tak kalau Nabi ditanya, ya Rasulullah, man akmalul mu'minina imanan, ya Rasul, siapakah orang-orang mukmin yang paling kuat, yang paling bagus imannya? Maka Nabi menjawab, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik imannya, yang sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Kalau kita hari ini cinta Rasulullah, pastikan diri kita punya akhlak yang baik. Yang kedua, Nabi ajarkan kita, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Tak kala kita punya keluarga, maka Nabi ajarkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairun li ahli. Dan saya, kata Nabi, contoh, role model bagaimana orang yang paling baik kepada keluarganya. Di antara istri Nabi dalam kitab Hilatul Aulia diambil nama Sofia. Sofia ini orangnya agak pendek. Kalau naik unta mesti dibantu dengan alat yang lain sampai Sofia bisa naik unta. Apa yang Nabi amalkan? Nabi duduk, Nabi bentangkan paha Nabi. Untuk apa? Diinjak oleh Sofia untuk naik ke atas unta. Artinya kalau kita hari ini kepala keluarga, kita punya istri, kalau kita mengaku cinta Rasulullah, maka kita suami yang terbaik untuk istri-istri kita. Kalau kita hari ini punya anak, maka kita menjadi ayah yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau hari ini kita anak dan masih punya orang tua, kalau mengaku cinta Rasulullah, maka kita menjadi anak yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Dalam konteks kita hidup bertetangga, Nabi juga ajarkan, kata Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah, kata Rasulullah, enggak beriman. Dan bahkan kalimat ini yang diulang 3 kali, sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, man zaka ya Rasul, siapa orang yang engkau maksud ya Rasulullah yang tidak beriman? Nabi menjawab, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yang mana tetangga sebelahnya enggak aman dari perilakunya. Kalau kita cinta Rasulullah, kita menjaga hak-hak tetangga. Kita cinta Rasulullah, kita membahagiakan tetangga kita. Dalam konteks hidup kita luas bermasyarakat, Nabi ajarkan kita, tak akan Nabi ajarkan Anas bin Malik. Kata Nabi, ya bunayya, wahai anak medua, kata Nabi ke Anas bin Malik, in qadarta antusbiha wa antum siyat, usahakan semampumu, kata Rasulullah. Apa? Laisa fi qalbika gishli ahad, jangan ada di hatimu itu kebencian untuk orang lain. Dalam kita bersosial, bermasyarakat, kalau ada kebencian di hati kita ini, buanglah kebencian itu jauh-jauh. Bagaimana caranya? Dengan memaafkan saudara kita. Maka Allah perintahkan kita, Nabi ajarkan kita, siapa mukmin yang bertakwa itu, wal afina anin nas, yang mau memaafkan orang lain. Kita mulai memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang-orang yang dekat dengan kita, istri-istri kita, anak-anak kita, memaafkan karib kerabat kita, memaafkan sesama muslim. Tak kala kita memaafkan orang lain, akan muncul dia kelapangan dada, kebahagiaan dalam hati kita, dan kita jauh dari sifat hasud, dengki. Jamaah yang Allah muliakan, mari di kesempatan ini kita mengaku cinta Rasulullah, kita amalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Sembari kita berdoa, semoga Allah berikan kita taufiknya untuk selalu mentaati Allah dengan mentaati Rasulnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wastaghfiruhu innahu huwa laghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ma'syaral muslimin, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaquhu bisiri wal alaniyah la'allana minal muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka anta sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa anta maulaha. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.